Ya. Sahabat Salman ini sebelum ketemu Nabi itu beliau ini adalah orang Persia, Al-Farisi. Ya, Farisi itu nisbat ke Persia. Ayahnya itu istilahnya apa namanya ketua di kampungnya dan menyembah api. Persia kan nyembah api. Akhirnya suatu hari sahabat Salman ini keluar disuruh ayahnya pergi ke pasar. Sampailah di pasar melihat banyak rombongan dari orang Kristen. Orang Kristen, pastor-pastor itu. Penasaran. Akhirnya sama sahabat Salman dideketin dan dipelajari agama Kristen sampailah beliau masuk ke agama Kristen. Sampai dikurung sama abahnya. Tahu abahnya dia masuk Kristen, dikurung. Akhirnya dia berusaha kabur, berhasil kabur, ikutlah orang Kristen tadi. Keluar dari Persia ke Romawi. Ini belajar sama pastor pertama. Ketika pastor pertama mau meninggal, sahabat Salman, ini cerita sahabat Salman panjang. Dia sendiri yang cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah belajar sama pastor pertama mau meninggal, sahabat Salman nanya, wahai guru, ketika kau sudah meninggal, guru siapa lagi yang aku harus belajar kepadanya? Siapa? Oh, kata guru yang pertama tadi, pastor pertama, oh di daerah sana ada. Pastor baik juga temanku, ke sana Salman. Meninggal pastor pertama. Belajar pastor kedua, sama sampai pastor kedua tadi mau meninggal, tanya siapa guru lagi, sampai ke pastor ketiga, sampai keempat, sampai kelima pastor. 5 gurunya meninggal kalau dia belum meninggal. Kayak umurnya panjang, sahabat Salman Al-Farisi. Ketika pastor kelima, wahai guru, siapa lagi? Guru yang harus aku pelajari, aku harus khidmah atau harus tinggal bersamanya. Kata pastor kelima, wahai Salman, aku tidak tahu lagi ada pastor yang benar seperti kami di muka bumi ini. Artinya kayaknya sudah tidak ada lagi pastor yang benar. Cuman jangan takut wahai Salman. Nabi yang akan diutus di akhir zaman sudah dekat masanya, diutus dari Haram Mekah dan hijrahnya di kota Madinah atau di kota yang banyak tanaman pohon kurmanya. Jadi sifat Madinah, kota Madinah itu memang di kitab-kitab terdahulu ardun dzatu nakhlin, kota yang banyak pohon kormanya. Gitu. Sudah, sahabat Salman senang. Oh, berarti itu guru terakhirku, istilahnya begitu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dia, ini kalau tidak salah itu di daerah Romawi, pastor kelima itu. Akhirnya beliau pergi sama satu rombongan. Rombongan ini agak kurang ajar. Salman ini dijadikan budak, dijual. Salman kan sendirian. Hartanya diambil, Salmannya dijual sebagai budak. Subhanallah, karena niat dia yang tulus ingin bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, yang membelinya, sayyidnya atau tuannya adalah Yahudi dari Madinah, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dibawa Salman ke Madinah. Nabi belum hijrah waktu itu ke kota Madinah. Jadi duluan Salman yang ke kota Madinah sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bayangkan, 5 gurunya pastor terus belajar sama Nabi besar Muhammad SAW. Sampailah cerita panjang cerita Salman ini. Sampai Nabi datang, akhirnya beliau ketemu Nabi, masuk Islam, dibebaskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi sangat cinta kepada Salman karena perjuangannya yang luar biasa untuk mencari kebenaran. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika orang Madinah dan orang Mekah berebut, orang Madinah mengatakan Salman ini minna al-ansar, Salman ini termasuk dari kami orang Madinah. Kan datangnya sebelum Nabi, bukan muhajir. Orang muhajir yang hijrah dari Mekah enggak. Salman minna muhajirin, Salman kan orang yang hijrah. Sama seperti kami dari Mekah hijrah ke kota Madinah, ribut. Madinah Mekah ngerebuti Salman. Akhirnya Nabi yang jawab, Nabi yang memutuskan Salman minna ahlul bait. Kata Nabi, Salman bukan dari Ansor, Salman bukan dari Mekah, Salman dari keluarga kami, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman orang yang sangat luar biasa, alim. Kata Nabi Muhammad SAW, Salman ini nanti dibangkitkan di hari kiamat di depan semua ulama. Jadi nanti ada barisan ulama sedunia misalkan, atau dari awal sampai akhir ulama. Di depannya adalah Salman Al-Farisi yang memimpin semua ulama, itu Salman Al-Farisi, sangat luar biasa alimnya. Nah, Salman ini
Ya, seperti yang kita sudah ketahui di dalam bab sejarah, ketika Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi itu akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi jalin ikatan persaudaraan antara orang yang asli Madinah dan orang yang bukan asli Madinah. Begitu. Biar hati mereka ini kuat. Jadi Nabi pertama kali datang ke Madinah, itu misalkan Sayyidina Abu Bakar dari Mekah, siapa yang dari Madinah, dijadikan saudara. Bahkan persaudaraan ini di awal-awal Islam sampai hukumnya mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Misalkan yang wong Mekah tadi meninggal, yang orang Madinah saudaranya atau saudara angkat itu mendapatkan warisan. Tapi akhirnya hukum ini dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mendapat warisan hanya saudara kandung ya, atau saudara sebapak ya, atau seibu, tapi ada hukum yang lebih panjang lagi. Walhasil Salman ini dipersaudarakan sama Nabi kepada sahabat yang dari Madinah yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini terkenal abidun nas, orang yang ahli ibadah. Abu Darda namanya Uwaimir ya. Suatu hari ini dipersaudarakan kan, sudah Salman ziarah ke rumah Abu Darda. Masuk ke rumah Abu Darda ya, melihat istrinya ya, mungkin waktu itu belum turun ayat hijab sehingga perempuan menutup mukanya ya. Salman melihat istrinya compang-camping, istri Abu Darda tidak rapi ya, istilahnya tidak ngurus dirinya, tidak diurus. Kata Salman, wahai perempuan, wahai istri saudaraku, kenapa penampilanmu compang-camping? Tidak ngurus, kau ada laki, kenapa tidak berdandan buat laki? Oh Salman, laki aku ni tidak butuh sama dunia, kata dia. Aku ini tidak pernah ditoleh. Sawamun bin nahar, qawamun fil lail. Setiap harinya puasa, setiap malamnya bangun. Kapan nak ngurusi aku? Istilahnya kapan dia mau memanjakanku? Itu kan kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya. Nah, jadi Salman pertama ingin memarahi istrinya karena tidak dandan, tidak rapi-rapi buat lakinya. Kata bininya, dia tu tak ngagu ya kunian bahasa Palembang. Jadi wujudi ka'adami, ya, adanya aku seakan aku ni tidak ada. Marah sahabat Salman. Akhirnya diputuskan sama sahabat Salman, "Khalas, malam ini aku tidur di rumah Abu Darda." Tidur sahabat Salman. Datang waktu dari siang itu. Sahabat Salman datang siang sama Abu Darda, disiapkan makanan. Disiapkan makanan, ya. Ketika sahabat Salman mau makan, Abu Darda enggak makan. Karena puasa. Makan, kata Salman. Aku puasa, kalau kau tidak makan, aku tidak galak makan. Ya, karena ini puasa sunnah, boleh dibatalkan kan. Ya, walaupun itu khilaf. Ya, madhab kita, madhab Imam Syafi'i, ya, ketika kita puasa sunnah, boleh kita membatalkan puasa tersebut. Walaupun di mazhab Imam Malik tidak boleh. Ya, ketika seseorang sudah memulai ya puasa sunnah, tidak boleh dibatalkan. Mereka berdalilkan ayat wala tubtilu a'malakum. Ya, itu dalil mereka, tapi mazhab kita boleh. Ya, al-mutatawwi amiru nafsih, ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Orang yang mengamalkan amalan sunnah itu terserah, semua kendali di tangannya. Jadi ketika orang puasa sunnah, dia nak batal boleh, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi di mazhab Imam Malik tidak boleh, harus dibayar puasa tersebut dan berdosa. Kemudian karena sahabat Salman ini tidak mau makan, kalau Abu Darda tidak makan, akhirnya dibatal ke puasanya tadi. Makan dia sama, ya ini ikramud dhaif, wajib. Ya, tamu kalau enggak makan berarti kita tidak menghormati tamu, dan menghormati tamu wajib. Puasa sunnah wajib harus lebih didahulukan, batal puasanya. Kemudian di malam hari, masuk waktu malam, disiapkan sama dia kamar buat Salman tidur. Kata Salman, "Bayo tidur, ente juga tidur, kamu juga tidur." Ini mau sholat Abu Darda, tak boleh sama sahabat Salman. Tidur, tidur. Ya taruhlah habis isya jam 9. Jam 12 mau bangun, sahabat Abu Darda, sahabat Salman bangun, tak boleh, tidur lagi. Dia boleh, tak boleh. Ini mau sholat, bukan nak mabuk di kafe. Ini nak sholat, tapi tak boleh. Inilah praktek yang dipraktekkan oleh sahabat daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jam 12 bangun Abu Darda mau sholat, tak boleh, tidur lagi. Akhirnya jam 3, ya, misalkan azan jam 5, jam 3 atau jam 2, 3 jam ya sebelum subuh, sahabat Salman bangun.
Abu Darda dibanguni, suruh sholat. Sekarang sholat. Sholat mereka berdua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah subuh. Kemudian baru dinasehati oleh sahabat Salman, ya Abu Darda, ya Abu Darda, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zaujatika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Hakmu itu bukan hanya untuk kepada Tuhanmu, istrimu punya hak. Ya, ketika kau menikahi seorang perempuan, kau punya hak untuk memberinya nafkah zahir batin. Itu kewajiban. Itu hak. Jadi hak itu bukan hanya kewajiban kamu kepada Tuhanmu, ada kewajibanmu kepada istrimu. Ada kewajibanmu kepada dirimu. Jangan terlalu maksa ke diri, sampai sakit, sampai kurus. Ya, wajib juga kita untuk memperhatikan kesehatan kita. Ya, wajib juga kita ini makan makanan yang bergizi ya, biar diri kita sehat. Walila rabbika 'alaika haqqan, dan kepada Tuhanmu kau juga punya kewajiban. Jadi harus dibagi. Harus ada waktu untuk istrimu, untuk keluargamu. Waktu untuk dirimu istirahat. Waktu untuk dirimu makan. Ada waktu untuk Tuhanmu. Nah, itu baru kau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Besok paginya Abu Darda ya datang soal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi ya, menceritakan semua yang terjadi dari kemarin sampai pagi tadi, dan nasihat Salman diceritakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Shadaqa Salman. Shadaqa Salman. Salman benar. Ya, Salman jujur, Salman benar. Yang dikatakan, yang diajarkan Salman kepadamu semuanya itu benar. Itulah praktek daripada hadis tadi yang kita ambil. Ya, salah satu contoh daripada praktek yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.